Pentingnya pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dalam pembelajaran. Pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi penting dalam pembelajaran karena mendorong siswa untuk berpikir kritis, analisis, dan kreatif. Dalam kurikulum Merdeka, fokus ini bertujuan agar siswa tidak hanya menguasai konsep, tetapi mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata dan kompleks. Melalui soal-soal berbasis pemecahan masalah dan pendekatan kontekstual, siswa belajar memahami, menganalisis, dan mencari solusi secara mandiri. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata. Selanjutnya ada pengertian kemampuan komunikasi matematis. Menurut NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics, komunikasi matematika adalah kemampuan untuk mengorganisasikan, mengekspresikan, meningkatkan pengetahuan, dan menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam berbagai ekspresi matematika, baik secara lisan maupun tertulis. Ini termasuk menyampaikan gagasan melalui simbol, tabel, diagram, atau media lain yang memperjelas keadaan atau masalah. Menurut Principles of Standard of School Mathematics Teacher atau NCTM dalam tahun 2000, indikator kemampuan komunikasi matematik mencangkup 1. Mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan representasi visual seperti gambar atau diagram. 2. Memahami dan mengevaluasi ide-ide matematis yang disampaikan oleh orang lain, baik secara lisan, tulisan, maupun visual. Yang ketiga, menggunakan istilah, notasi, dan struktur matematika secara tepat untuk menyampaikan ide-ide dan menjelaskan hubungan-hubungan matematis. Selanjutnya ada kajian teoritis kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan dalam menghubungkan topik dalam matematika dengan ilmu lain, dan matematika dan kehidupan sehari-hari. Yang mana kemampuan ini merupakan salah satu dari berbagai macam kemampuan tingkat tinggi yang harus dimiliki oleh peserta didik menurut Johring tahun 2020. Indikator kemampuan koneksi matematis menurut NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics adalah: yang pertama, mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide-ide pada matematika saling berhubungan satu sama lain dan menghasilkan kesatuan yang utuh. Yang ketiga, mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. Selanjutnya ada kemampuan penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan yang dibutuhkan siswa untuk menganalisis situasi baru, membuat asumsi yang logis, menjelaskan ide dan membuat kesimpulan, menurut Mudidi dan kawan-kawan pada tahun 2012. Menurut Turmini dalam Sumartini tahun 2015, menyatakan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan sebuah kebiasaan otak seperti halnya kebiasaan lain yang harus dikembangkan secara konsisten menggunakan berbagai macam konteks. Mengenal penalaran dan pembuktian merupakan aspek yang fundamental dalam matematika. Menurut National Council of Teachers of Mathematics pada tahun 2000, mengemukakan indikator penalaran matematika sebagai berikut. 1. Membuat dugaan atau making conjectures. 2. Menyusun argumen dan bukti, developing arguments and proof. Yang ketiga, menarik kesimpulan logis, drawing logical conclusion. Yang keempat, menjelaskan dan membenarkan pemikiran, atau explaining and justifying thinkings. Yang kelima, menilai keabsahan argumen, atau evaluating the validity of arguments. Tugas yang selanjutnya merupakan studi kasus. Studi kasus ini berupa contoh soal HOTS yang memerlukan baik komunikasi, koneksi, atau penalaran matematis untuk menjawab soal tersebut. Di sini ada sebuah soal yang berupa pemerintah Kota Semarang berencana membangun taman kota berbentuk persegi panjang di lahan kosong seluas 10.000 meter persegi.
Taman tersebut akan dibagi menjadi beberapa area dalam ketentuan sebagai berikut. 1. Taman bermain anak sebanyak 20% dari luas total. Yang kedua, taman bunga yang sebanyak 30% dari luas total. Yang ketiga, area kolam air mancur berbentuk lingkaran yang memakan lahan sebanyak 15% dari luas total. Dan yang keempat, sisanya akan menjadi area jogging track yang mengelilingi taman. Pemerintah kota ingin mendesain taman dengan dimensi panjang dan lebar yang optimal. Dengan ketentuan panjang taman harus 25% lebih panjang dari lebarnya. Mereka juga harus perlu menghitung 1. Berapa panjang jogging track yang akan dibangun. 2. Total biaya pembangunan jika biaya pembangunan area area bermain anak sebanyak 500.000 per meter persegi. Biaya pembangunan area taman bunga memakan biaya sebanyak 300.000 per meter persegi. Biaya pembangunan area kolam air mancur sebanyak 1 juta per meter persegi. Biaya pembangunan jogging track memakan biaya 200.000 per meter persegi. Pemerintah kota juga ingin mengetahui apakah dana yang tersedia sebesar 5 miliar cukup untuk membangun taman tersebut. Jika tidak cukup, berapa persen luas taman harus dikurangi agar sesuai dengan dana yang tersedia, dengan tetap mempertahankan proporsi area-area di dalamnya. Di dalam soal ini, diperlukan kemampuan koneksi, komunikasi, dan juga penalaran matematis untuk menjawab soal tersebut. Identifikasi kemampuan berpikir yang muncul dan juga alasannya. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematik. Aspek-aspek yang mencerminkan kemampuan komunikasi matematik ialah penyajian informasi matematika dalam bentuk teks dan presentasi pembagian area taman seperti 20%, 30%, dan 15%. Penggunaan representasi visual berupa gambar atau diagram untuk menggambarkan taman berbentuk persegi panjang dan pembagian area-areanya. Yang ketiga, mengubah pernyataan verbal panjang taman harus 25% lebih panjang dari lebarnya menjadi model matematika P sama dengan 1,251. Yang keempat, menyajikan proses dan hasil penyelesaian masalah secara sistematis dan terstruktur. Alasan dari mengapa soal ini memerlukan kemampuan komunikasi matematis ialah kemampuan komunikasi matematis merupakan bagian dari pendekatan saintifik yang meliputi kemampuan mengkomunikasikan. Dalam kasus ini, peserta didik mampu mengkomunikasikan pemahaman mereka tentang konsep matematika melalui representasi visual, verbal, dan simbolik. Peserta didik juga perlu menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dalam bentuk diagram dan menyelesaikan masalah pembangunan taman. Yang kedua adalah kemampuan koneksi matematis. Di soal ini diperlukan kemampuan koneksi matematis agar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disajikan di dalam soal tersebut. Aspek-aspek yang mencerminkan kemampuan komunikasi matematis adalah hubungan antar konsep matematika, mengaitkan konsep luas persegi panjang, persentase, dan lingkaran dalam satu permasalahan. Yang kedua, menghubungkan matematika dengan disiplin ilmu yang lain, menghubungkan matematika dengan perancangan kota, yaitu arsitektur dan ekonomi atau perhitungan biaya. Yang ketiga, hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep matematika untuk memecahkan masalah nyata tentang perencanaan taman kota. Yang keempat, menerapkan ide dan prosedur matematika yang telah dipelajari ke situasi yang baru, yaitu perencanaan taman kota. Alasannya ialah, menurut Widyarti, indikator koneksi matematis mencakup kemampuan memecahkan masalah dengan berbagai representasi, menerapkan ide dan prosedur ke situasi baru, serta menyadari hubungan antara topik matematika. Selain itu, Novelia menyebutkan 3 indikator kemampuan koneksi matematis yang berhubungan antara konsep matematika, menghubungkan matematika dengan disiplin ilmu yang lain, dan hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Kasus ini
memerlukan siswa untuk mengaitkan berbagai konsep matematika dan menerapkannya pada konteks dunia nyata. Kemudian ada aspek-aspek yang mencerminkan kemampuan penalaran matematik. Yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara tertulis, diagram, dan gambar. Jadi peserta didik perlu menyajikan model matematika dari permasalahan seperti menentukan rumus luas taman, persentase area, dan panjang jogging track. Kedua, melakukan manipulasi matematika dengan menyelesaikan persamaan untuk mencari nilai panjang dan lebar taman, menghitung luas masing-masing area dan biaya pembangunannya. Ketiga, menyusun dan memberikan alasan terhadap kebenaran solusi, yaitu dengan memberikan argumen dan alasan tentang cukup tidaknya dana yang tersedia berdasarkan hasil perhitungan. Yang terakhir, menarik kesimpulan pernyataan secara logis dengan menentukan persentase pengurangan luas taman jika dana tidak mencukupi dan memberikan kesimpulan akhir. Jadi, dalam kasus ini, siswa perlu bernalar untuk menentukan dimensi taman, proporsi area, dan membuat keputusan berdasarkan hasil perhitungannya. Kemudian ada rancangan soal HOTS kemampuan komunikasi matematis. Jadi sebuah taman berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 12 meter dan lebarnya 8 meter. Di sekeliling taman itu akan dipasang pagar kawat. Yang pertama, hitunglah panjang kawat yang dibutuhkan untuk memagari taman tersebut, 1 keliling. Jika pagar akan dipasang 2 lapis, berapa total panjang kawat yang dibutuhkan? Kemudian jelaskan bagaimana kamu memperoleh jawabanmu dan mengapa cara itu masuk akal. Penyelesaiannya, yang pertama, panjang kawat 1 keliling. Rumus keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan 2 kali 12 ditambah 8, atau 2 kali 20 sama dengan 40. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan untuk 1 kali keliling adalah 40 meter. Kedua, panjang kawat untuk 2 lapis pagar. Karena pagar akan dipasang 2 lapis, maka panjang kawat total sama dengan 2 kali 40 atau 80 meter. Jadi total panjang kawat yang dibutuhkan adalah 80 meter. Penjelasan, saya menggunakan rumus keliling persegi panjang karena pagar akan mengelilingi seluruh sisi taman. Jadi panjang taman adalah 12 meter dan lebarnya 8 meter, sehingga kelilingnya adalah 40 meter. Nah, karena pagar akan dipasang 2 lapis, misalnya untuk memperkuat atau sebagai pengaman ganda, maka panjang kawat yang dibutuhkan menjadi 2 kali 40 atau sama dengan 80 meter. Nah, cara ini masuk akal karena kita menghitung seluruh seluruh keliling taman terlebih dahulu, lalu mengalihkannya dengan jumlah lapisan pagar. Penalaran ini sesuai dengan situasi nyata di mana setiap lapis pagar mengelilingi seluruh taman. Nah, alasan kenapa soal ini masuk ke HOTS, yang pertama mengaitkan konsep dengan konteks nyata. Jadi misal menjelaskan bahwa karena pagar mengelilingi taman, maka yang dihitung adalah keliling, bukan luas. Ini menunjukkan pemahaman dan kemampuan mengkomunikasikan hubungan antara masalah dunia nyata dan konsep matematika. Kemudian menjelaskan proses berpikir matematis. Jadi mereka harus menguraikan mengapa mereka menggunakan rumus tertentu. Kemudian bagaimana mereka menyusun perhitungannya dan mengapa jawaban mereka masuk akal. Nah, ini mendorong siswa untuk menyampaikan ide matematis dalam bentuk bahasa yang dapat dipahami orang lain. Kemudian membuat penalaran matematis eksplisit. Jadi alih-alih hanya menjawab 80 meter, siswa harus menjelaskan proses seperti keliling 1 lapis adalah 2 kali 12 ditambah 8 sama dengan 40 meter. Kemudian karena 2 lapis maka 2 kali 40 sama dengan 80 meter. Nah, ini melatih mereka menyampaikan urutan logis secara tertulis. Kemudian ada rancangan soal HOTS, kemampuan koneksi matematik. Ini Pak Dadang adalah seorang pengrajin anyaman bambu tradisional. Nah, dalam membuat salah satu motif anyaman segitiga, ia menyusun batang bambu kecil ke dalam pola sebagai berikut. Baris ke-1 terdiri dari 1 batang bambu. Baris kedua terdiri dari 2 batang bambu,
Baris ketiga terdiri dari 3 batang bambu, dan baris keempat terdiri dari 4 batang bambu, dan seterusnya hingga baris ke N. Jumlah seluruh batang bambu dalam satu anyaman sama dengan jumlah seluruh batang dari baris pertama sampai baris ke N. Nah, berapa banyaknya batang bambu di setiap baris dan jumlah total batang bambu hingga baris kelima. Caranya, banyaknya batang bambu di setiap baris ke-1 hingga ke-5, itu karena jumlah batang di baris ke N adalah N, maka baris ke-1 itu 1, baris kedua itu 2, baris ketiga itu 3, baris keempat itu 4, dan baris kelima itu 5. Jadi, rumus jumlah total batang bambu hingga baris ke N itu kita bisa menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 2. Untuk baris kelima, berarti S5 sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan 5 dikali 6 dibagi dengan 2, yaitu 30 dibagi 2, atau S5 itu sama dengan 15. Nah, kenapa soal ini termasuk HOTS? Yang pertama, menghubungkan antara konsep matematika. Jadi soal ini menghubungkan pola bilangan dengan konsep deret aritmatika dan rumus jumlah deret. Nah, ini menunjukkan hubungan antar konsep matematika. Yang kedua, menghubungkan matematika dengan konteks dunia nyata. Jadi mendorong peserta didik untuk memodelkan masalah tersebut secara matematis, menunjukkan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan konsep matematika pada bidang lain. Jadi konsep deret aritmatika dapat diterapkan di bidang lain seperti desain, seni, atau kerajinan. Jadi ini menunjukkan hubungan matematika dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Baik, selanjutnya itu rancangan soal HOTS, kemampuan penalaran matematis. Soalnya itu, Fajar sedang merencanakan perjalanan ke luar kota dengan menggunakan layanan taksi. Terdapat 2 pilihan layanan, pilihan A dan pilihan B. Pada pilihan A, biaya perjalanan terdiri atas tarif dasar sebesar 50.000 ditambah 1.000 untuk setiap kilometernya. Sedangkan pada pilihan B, tidak ada tarif dasar tetapi biaya perjalanan adalah 1.500 per kilometer. Fajar ingin mengetahui, yang pertama, persamaan biaya total masing-masing pilihan berdasarkan jarak tempuh dalam kilometer. Yang kedua, jarak perjalanan kilometer agar biaya kedua pilihan tersebut sama atau titik impas. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan, pilihan manakah yang lebih ekonomis jika jarak tempuhnya yang pertama itu lebih pendek dari titik impas, yang kedua itu lebih jauh dari titik impas. Selanjutnya penyelesaiannya. Yang pertama itu tadi tentukan variabel dan susunan persamaan. Nah, misalkan X adalah jarak tempuh dalam kilometer, pilihan A terdapat tarif dasar 50.000 dan biaya 1.000 per kilometernya. Nah, maka persamaannya jadi CAX sama dengan 50.000 ditambah 1.000X. Nah, X itu tadi jarak tempuh dalam kilometer. Terus pilihan B. Tadi pilihan B itu tidak ada tarif dasar dan hanya biaya 1.500 per kilometernya. Nah, berarti persamaannya itu CBX sama dengan 1.500 dikali X. X-nya jarak tempuh dalam kilometer. Yaitu selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu jarak perjalanan agar biaya kedua pilihan tersebut sama atau titik impas. Nah, titik impas, cara mencari titik impasnya itu, titik impas terjadi saat CAX sama dengan CBX. Nah, berarti kita substitusikan saja persamaan yang tadi di pertanyaan nomor 1. CAX-nya 50.000 ditambah 1.000X, terus CBX-nya 1.500X. Nah, lalu setiap kedua ruas dikurangi 1.000X. Jadi 50.000 sama dengan 500X. Nah, di sini kedua ruas kita bagi dengan 500. Jadi X sama dengan 50.000 per 500 sama dengan 100 km. Nah, jadi jarak pada jarak 100 km biaya kedua pilihannya
sama, yaitu 150.000. Selanjutnya, tanya nomor 3, yaitu analisis biaya di bawah dan di atas titik impas. Nah, untuk jarak kurang dari 100 km, misalkan X-nya itu 50 km, kita substitusikan ke persamaan CAX dan CBX. Yang pertama CAX dulu. CA 50 sama dengan 50.000 ditambah 1.000 dikali 50 sama dengan 50.000 ditambah 50.000 sama dengan 100. Nah, yang kedua itu persamaan CBX. Kita substitusikan CB 50 sama dengan 1.500 dikali 50 sama dengan 75.000. Nah, hasilnya seperti hasil yang tadi dihitung, itu CB 50 kurang dari CA 50. Artinya, jika X kurang dari 100, pilihan B lebih ekonomis karena pilihan A masih terbilang tarif dasar yang besar. Yang kedua, yaitu untuk jarak lebih dari 100 km. Misalkan X itu sama dengan 150 km, kita substitusikan ke persamaan CAX dan CBX. Nah, CAX-nya CA 150 sama dengan 50.000 ditambah 1.000 dikali 150 sama dengan 50.000 ditambah 150.000 sama dengan 200. Lalu CB-nya sama dengan 150 dikali 1.500 dikali 150. Nah, sama dengan 225.000. Nah, di sini dari hasilnya itu CA kurang dari CB. Nah, CA 150 dikurang dari CB 150. Artinya, jika X lebih dari 100, pilihan A lebih murah secara umum. Jika X lebih dari 100, pilihan A lebih ekonomis karena tarif per kilometer pilihan A lebih rendah, yaitu 1.000 kurang dari 1.500, sehingga pengunggulan pilihan B setelah melewati titik impas. Kesimpulannya, persamaan biaya total yang pertama itu pilihan A. CAX sama dengan 50.000 ditambah 1.000X. Pilihan B, CBX sama dengan 1.500X. Nah, titik impas yang terjadi pada 100 km jika jarak perjalanan kurang dari 100 km, pilihan B lebih ekonomis. Jika lebih dari 100 km, pilihan A lebih ekonomis. Selanjutnya, alasan mengapa soal tersebut merupakan soal kemampuan berpikir penalaran matematis, karena yang pertama, menganalisis dan analytical thinking. Nah, di sini siswa harus menelaah situasi dunia nyata, struktur tarif layanan, dan menerjemahkan ke dalam persamaan matematika. Lalu mengidentifikasikan hubungan antara biaya tetap dan biaya per kilometer adalah langkah dari analisis thinking. Yang kedua yaitu mengevaluasi atau evaluative thinking. Nah, setelah menghitung titik impas, siswa membandingkan dua model biaya pada kondisi yang berbeda, jarak lebih pendek atau lebih panjang. Proses membandingkan hasil dan memutuskan layanan mana yang lebih murah adalah aktivitas evaluasi kritis. Yang ketiga yaitu mencipta, creative thinking. Nah, di sini siswa menyusun model matematis baru berdasarkan informasi kontekstual, membuat persamaan biaya, serta merumuskan rekomendasi praktis memilih layanan tercepat atau termurah. Ini termasuk membuat dugaan awal, misalnya layanan dengan tarif per kilometer lebih rendah akan lebih murah pada jarak jauh, dan kemudian menguji dan menyimpulkan berdasarkan perhitungan. Selanjutnya, yaitu penutup. Melalui studi kasus tentang pembangunan taman kota ini, kami belajar bahwa matematika tidak hanya terbatas pada angka di atas kertas, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan kasus ini, kami menerapkan berbagai konsep sebagai luas bangun datar, presentasi, keliling, dan perhitungan biaya untuk menjawab permasalahan nyata yang berkaitan dengan desain dan anggaran pembangunan taman. Refleksi dan kesimpulan. Pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi merupakan aspek krusial dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kemampuan ini tidak hanya menunjang pencapaian kompetensi abad ke-21 karena berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah, tetapi juga membentuk pemahaman matematika yang bermakna melalui komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis.
Untuk mewujudkannya diperlukan strategi pembelajaran yang kontekstual dan berpusat pada siswa. Didukung oleh kolaborasi antara guru, pengembang kurikulum, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pembelajaran matematika dapat menjadi sarana untuk membekali peserta didik menghadapi tantangan dunia nyata secara lebih efektif dan inovatif.